Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildin Avanada dengan NIM 055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir uh, materi tentang kebutuhan SDM industri halal. Perkembangan industri halal di Indonesia mengalami peningkatan pesat, sering dengan meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dan menjadi sektor strategis ini dalam pembangunan ekonomi nasional. Operasional ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, memahami prinsip syariah, dan mampu mengimplementasikan sistem jaminan halal secara efektif. Penguatan SDM ini menjadi kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global yang berdaya saing dan terpercaya. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu apa sih tantangan utama pengembangan SDM. Yaitu ada yang pertama, kurangnya pelatihan. Terbatasnya akses terhadap pelatihan berkualitas dan pemahaman mendalam tentang regulasi halal. Kekurangan pelatihan itu membuat salah satu tantangan pengembangan SDM di Indonesia ini, terutama pada sektor industri halal. Yang kedua ada keterampilan rendah. Minimnya keterampilan teknis dan manajerial di kalangan SDM industri halal itu membuat suatu tantangan yang menghambat meningkatnya pengembangan SDM. Yang terakhir ada akses pendidikan terbatas. Banyak institusi pendidikan belum sepenuhnya memasuki materi halal dalam kurikulum. Kurangnya akses pendidikan ini membuat pengembangan SDM menjadi terhambat. Seperti kurangnya kurikulum yang mempraktekkan industri halal di Indonesia. Peluang pengembangan kapasitas SDM di industri halal juga terbuka lebar, terutama melalui kolaborasi antara pemerintah, mendorong regulasi dan inisiatif untuk SDM terlatih dalam kehalalan. Yang kedua adalah lembaga pendidikan, pengembangan kurikulum relevan dan program sertifikasi nasional. Dan selanjutnya ada sektor swasta, menyediakan program pelatihan komprehensif dan sesuai kebutuhan industri. Menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan spesifik untuk sebagai aspek industri halal sangat diperlukan. Program ini harus mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip halal, manajemen SJH, serta keterampilan teknis yang relevan dengan bidang kerja masing-masing. Kemitraan lembaga sertifikasi halal dan organisasi industri dapat memperkuat ekosistem pelatihan dan sertifikasi, membantu menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan dan memenuhi standar yang dibutuhkan dalam industri ini. Kebutuhan SDM berdasarkan sektor. Kualifikasi dan pelatihan menjadi sektor kunci untuk memastikan bahwa SDM dalam industri halal dapat menjalankan peran mereka secara efektif di sektor pengolahan pangan. Misalnya, SDM harus memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi sesuai dengan standar kehalalan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga teknis pengolahan dan distribusi. Hal serupa berlaku dalam sektor pariwisata halal, di mana SDM harus mampu menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan muslim, termasuk menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, serta akomodasi yang ramah muslim. Kemampuan untuk memahami kebutuhan ini dengan baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu langkah strategis pengembangan SDM. Untuk mengatasi tantangan
perlu adanya peningkatan akses terhadap sumber daya pelatihan, baik melalui program pendidikan formal maupun pelatihan on the job. Nah, selanjutnya pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama untuk pengembangan kurikulum dan program pelatihan yang relevan, serta memastikan bahwa pelatihan ini mudah diakses oleh semua calon SDM di industri halal. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempersiapkan SDM yang mampu mendukung pertumbuhan industri halal dan memperkuat posisinya di pasar global. Dan selanjutnya, meningkatkan kesadaran melalui kampanye pendidikan penyeluruhan tentang pentingnya standar halal di Indonesia. Selanjutnya itu implikasi ekonomi dan sosial industri halal. Pertumbuhan industri halal tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja di berbagai sektor seperti agrikultur, manufaktur, dan pariwisata. Dalam sektor agrikultur, pemerintah akan produk pangan halal mendorong petani dan produsen untuk mengadopsi praktik produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Di sektor manufaktur, ada peningkatan dalam produk dan pengelolaan produk-produk halal yang memerlukan tenaga kerja terampil dan pengetahuan tentang proses yang mematuhi standar halal. Misalnya, peningkatan dalam sektor pariwisata halal dapat mengaktifkan ekonomi lokal dengan menarik wisatawan muslim yang mencari pengalaman wisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti fasilitas ibadah dan makanan halal. Selanjutnya, daya saing global. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya produk halal juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dengan semakin banyaknya produk dan layanan yang mendapatkan sertifikat halal, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas industri halal. Pemerintah melalui kebijakan yang mendorong pelaku industri untuk memenuhi standar halal, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kesuksesan dalam mempromosikan industri halal tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan negara untuk memimpin dalam industri yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan inovasi dan kualitas. Yang selanjutnya, peningkatan kesadaran sosial. Industri halal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan berkualitas. Label halal menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan syariat tetapi juga memiliki standar kualitas yang tinggi. Ini memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk, karena mereka yakin produk tersebut diproduksi dengan mempertimbangkan keamanan dan kebersihan yang ketat. Selanjutnya, inklusi ekonomi. Peluang bagi UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas, tidak hanya di pasar nasional tetapi masuk dalam pasar global. Kesimpulannya yaitu pengembangan industri halal di Indonesia membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah serta sistem jaminan halal. Tantangan utamanya meliputi kurangnya pelatihan dan pemahaman regulasi halal. Namun terdapat peluang besar melalui kolaborasi antara sektor untuk membangun ekosistem pelatihan terpadu. Investasi pada SDM halal penting untuk meningkatkan daya saing global, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan ekonomi lokal. Dengan penguatan SDM yang terstruktur, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global yang unggul.